Orang-orang lagi sibuk menyongsong pemerintahan baru, barisan ini malah masih berkutat sama dunianya sendiri. Maksudnya siapa itu, Bang? Ya tidak lain dan tidak bukan ialah barisan orang-orang yang hobi kumpul-kumpul, di mana orang-orang seperti Amin Rais, Refli Harun, Faisal Assegaf, hingga Said Didu beberapa hari lalu berkumpul menggelar acara yang dinamai silaturahmi kebangsaan. Kalau isinya sih panggung orasi, tapi garis besarnya tak lain dan tak bukan ialah mengkritik dan mengevaluasi kinerja Jokowi. Bagi mereka, berhenti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Siapa yang teror rakyat? Ya udah. Datang dari semua wilayah. Pak Jokowi, ya, Bapak sebentar lagi tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kami mintalah kepada Bapak, kepada orang-orang yang seperti ini, ya, yang diduga keras melakukan fitnah, yang menuduh Bapak itu telah melakukan pembunuhan dengan meneror daripada masyarakat itu, ya itu jelas-jelas Pak, ada pasalnya. Saya kasih tahu sama Bapak ya, pasal 311 KUHP itu jelas. Fitnah itu hukumannya itu bisa maksimal 4 tahun, dan juga itu ada pasal 45 ya Undang-Undang ITE itu. Kenapa mau adili Jokowi? Hah? Tuh. Gak bisa jawab guys. Hah? 10 tahun dijajah. 10 tahun dijajah ini mahasiswa nih. Tandain mukanya guys. 10 tahun dijajah Pak Jokowi katanya. Cecungus. Kemana aja lu ya selama ini ya, nggak melihat pembangunan Pak Jokowi ya. Ini berita barunya yang saya maksud ya kan. Rocky Gerung gabung PDIP, ngaku jatuh cinta pada Megawati. Benarkah? Yuk Jongos Banteng pasti bahagia nih. Selamat ya, sekarang ada Bapak Banteng. Nah. Karena mungkin stres, karena kegilaan politik. Justru Anda yang mengalami gangguan jiwa. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah ya, kembali lagi kita akan mereaction para ya bisa dibilang sampah-sampah negara ya, para bangkir-bangkir yang selalu menyerang Pak Jokowi ya kan, menyerang Pak Prabowo, keluarganya Pak Jokowi. Ya kita tahu sendirilah siapa dia ya kan, Faisal Assegaf, Refli Harun, dan ya kroni-kroninya ya kan. Oke lah, langsung saja. Dan nanti ada selingan agak sedikit video selingan ya di sini, nggak tahu kenapa ya kan aku ketemu dengan berita ini ya, kalau Rocky Gerung ya kan, Rocky Gerung gabung PDIP, benar apa tidaknya aku pun nggak tahu ya kan guys. Ngakunya jatuh cinta pada Megawati, benarkah? Nah jadi Rocky Gerung ini masuk PDIP karena ya jatuh cinta kepada Megawati, ya itu benar apa tidaknya aku pun nggak tahu ya guys. Kita saksikan dulu video ini. orang-orang lagi sibuk menyongsong pemerintahan baru, barisan ini malah masih berkutat sama dunianya sendiri. Maksudnya siapa itu, Bang? Ya tidak lain dan tidak bukan ialah barisan orang-orang yang hobi kumpul-kumpul, di mana orang-orang seperti Amin Rais, Refli Harun, Faisal Assegaf, hingga Said Didu beberapa hari lalu berkumpul menggelar acara yang dinamai silaturahmi kebangsaan. Kalau isinya sih panggung orasi, tapi garis besarnya tak lain dan tak bukan ialah mengkritik dan mengevaluasi kinerja Jokowi. Bagi mereka, Jokowi telah membuat banyak kesalahan dan bahkan kejahatan selama menjabat, sehingga menurut mereka setelah berhenti menjabat 20 Oktober nanti Jokowi harus ditindak secara hukum. Karena inilah setelah silaturahmi kebangsaan ini katanya bakal ada pertemuan yang lebih besar, yakni Kongres Adili Jokowi. Kongres ini katanya bakal dihadiri aktivis, mahasiswa, dan emak-emak yang digelar besok tanggal 18 Oktober. Ya emang salahnya Oh, di mana? 18 Ya, salah surut ya. sih, itu hak mereka untuk berserikat Besok dan ya. berkumpul. Tapi ya jadi kayak ketara banget. Orang-orang ini mulanya berupaya masuk kekuasaan tapi nggak dapat. Jadi ya di tengah orang-orang lagi sibuk menyongsong pemerintahan baru, mereka malah masih sibuk mengadili pemimpin yang lama. Dugaan Mimin sih ya, karena barisan sakit hati aja. Tapi ya kelihatan jadi kayak gerakan yang memprovokasi rakyat. Karena kalau dilihat setiap orasinya mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Termasuk soal Kongres Adili Jokowi. Kata mereka rakyatlah yang ingin Jokowi diadili. Padahal kalau kita lihat indikator paling gampangnya, approval rating Jokowi masih di atas 70%, bahkan hingga ujung masa jabatannya. Terus yang mereka maksud ini rakyat yang mana? Iya juga ya. Menurut kalian gimana nih? Ya benar, rakyat yang mana ya guys? Ya mereka nih ingin ya mengadili Pak Jokowi di akhir masa jabatannya ya, mengatasnamakan rakyat. Tetapi yang kita tahu ya kan, rakyat yang 75% puas pada Pak Jokowi nggak pernah tuh ya ingin mengadili Pak Jokowi. Justru kita akan mengucapkan terima kasih Pak Jokowi di akhir masa jabatannya ini ya kan guys.
Wah, kelompok-kelompok mereka ini yang tidak dapat jatah menteri itu yang ya sakit hati sampai sekarang. Lanjut ya. Nah, ini dia ini. Berseti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Siapa yang teror rakyat? Ya, dah. Dari semua wilayah. Pak Jokowi, ya, Bapak sebentar lagi tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, dan kami mintalah kepada Bapak, kepada orang-orang yang seperti ini, ya, yang diduga keras melakukan fitnah, yang menuduh Bapak itu telah melakukan pembunuhan dengan meneror daripada masyarakat itu, ya, itu jelas-jelas Pak, ada pasalnya. Saya kasih tahu sama Bapak ya, pasal 311 KUHP itu jelas. Fitnah itu hukumannya itu bisa maksimal 4 tahun, dan juga itu ada pasal 45 ya, Undang-Undang ITE itu tentang pemberitaan hoak. Dia harus dapat membuktikan bahwasanya ucapan dia itu apakah memang benar Bapak itu melakukan pembunuhan terhadap masyarakat, ya. Dalam hal ini harus dia dapat membuktikan. Kalau dia tidak dapat membuktikan, itu jelas Pak, ada pasalnya. Pak, udahlah Pak, jangan diam lagi Pak Jokowi. Ini saatnya Bapak itu untuk memberikan reaksi kepada orang-orang yang tidak tahu diri seperti ini Pak. Ya, benar. Ini sudah jelas-jelas ya Pak ya. Banyak sekali saya lihat para cecungu ini yang barisan-barisan sakit hati ini melakukan berita-berita hoak. Jangan hanya diam Pak. Ya. Ayo, kali ini Bapak harus ambil tindakan. Ya, aku setuju ya kan, kalau Pak Jokowi ambil tindakan sebenarnya ya kan, ya, untuk gimana ya, untuk mengambil efek jerah untuk ya rakyat-rakyat yang kayak gini lah ya kan, yang waduh sampah-sampah yang seperti ini ya, biar dia jerah ya kan guys. Ya, untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang seperti ini. Hukum itu harus ditegakkan. Jadi supaya mereka itu tidak asal-asalan untuk bicara tanpa ada bukti yang nyata gitu. Ya, asal menuduh-nuduh, gampang mengutarakan kata-kata yang fitnahan-fitnahan, ucapan-ucapan. Udahlah Pak, udah cukup lah Bapak selama ini bersabar ya. Ya Pak Jokowi, menurut aku ya setuju dengan abang kita ini, udah cukup lah Bapak bersabar ya. Udah 10 tahun Bapak bersabar, sekarang ini ayo Bapak penjarakanlah semua yang memfitnah Bapak ya, yang ngata-ngatain Bapak ya. Udahlah Pak, kasih paham dulu mereka itu Pak. Ya, kasih paham mereka itu. Ya, segera tindak, dan kepada aparat kepolisian jangan hanya diam. Kalau ini dibiarkan, ini akan terus ya, terus akan ada orang-orang seperti ini. Apalagi mereka mau melakukan aksi-aksi ya, demo dan segala macamnya. Sudah jelas itu upaya mereka itu adalah kesia-siaan belaka. Itu adalah semuanya itu barisan-barisan sakit hati. Iya, ya, sia-siaan belaka. Pada masa kepemerintahan Bapak Jokowi itu mereka itu karena kesalahan mereka sendirinya itu, sehingga mereka itu terasa itu dizolimi, padahal kesalahan mereka sendiri. Ya, segera itu diproses dengan ya secepatnya, jangan didiamkan. Ya, oke. Salam NKRI. Ya, Ini ada tulisan ini Adili Jokowi ya. Mereka mahasiswa sudah datang. Adili Jokowi ya. Kenapa kalian mau adili Jokowi? Kenapa mau adili Jokowi? Hah? Gak bisa jawab guys. Oh, apa? Hah? 10 tahun dijajah. 10 tahun dijajah ini mahasiswa nih. Tandain mukanya guys. 10 tahun dijajah Pak Jokowi katanya. Cecungus. Kemana aja lu ya selama ini ya, nggak melihat pembangunan Pak Jokowi. Yang kalian bilang Pak Jokowi jajah kalian 10 tahun. Apa berbangun gitu ya kan? Aduh mukanya ya. Yakin kalian ini mahasiswa, bukan mahasiswa. Aku yakin nih sewa ya kan, sewa. Aku yakin ya. Aduh. Kalau kita lihat dari ujung timur sampai ujung barat, Pak Jokowi membangun Indonesia ya kan, ya dengan sepenuh hati, ikhlas, tidak membangun Jawa saja ya kan. Jadi apa yang harus kalian katakan, yang kalian katakan Pak Jokowi ini menjajah Indonesia ya kan? Memang bodoh sekali lah orang-orang ini ya. Mahasiswa nih, tandai mukanya. Aduh, ini. Mereka mau mengadili Jokowi, maka itu saya mau tanya.
kenapa mereka mau adili Jokowi? Sekarang kita mendengar pendapat ini mahasiswa-mahasiswa ya. Ada yang mana? Mahasiswa atau mahasiswa? Oh, mahasiswa. Mahasiswa, yakin. Cantik-cantik nih. Nih, mana adili Jokowinya mana? Aduh. Oh, di kertas-kertas. Nah, sekarang saya tanya, kenapa mau adili Jokowi? Ibisik. Kenapa? Diam. Pak? Kenapa adili Jokowi? Perisa Lord Boy, kelompok mereka sendiri yang nanyain mereka ya kan. Tapi nggak bisa jawab, kenapa mau adili Jokowi? Cengar-cengir pula ya kan. Nanti lu viral. Kenapa? Kenapa adili Jokowi? Aduh, nggak ada yang jawab. Padahal teman mereka. Guys, ada berita Sep. baru nih, dan inilah berita barunya. Tara, mak. Ini berita barunya yang saya maksud ya kan. Rocky Gerung gabung PDIP, ngaku jatuh cinta pada Megawati. Benarkah? Yuk, Jongos Banteng pasti bahagia nih. Selamat ya, sekarang ada Bapak Banteng. Oh, ya, silakan. Ya, mungkin ini yang kalian suka ya kan. Ini yang kalian mau ya kan. Karena Rocky Gerung sudah mulai jatuh cinta kepada Bu Megawati. Ya, Rocky Gerung gabung ke PDIP. Oh, pantesan aja ya bela-bela PDIP sekarang ya kan. Ya, mungkin saja ya, silakan. Biar nggak duda pula ya, nggak jomblo lagi ya kan. Aduh. Parah ini ya. Ya udah. Karena mungkin stres, karena kegilaan politiknya. Justru Anda yang mengalami gangguan jiwa. Jelas-jelas Anies Baswedan itu kalah, tapi Anda menginginkan Anies Baswedan dilantik. Tandanya Anda yang sakit jiwa. Ya itu dia lah ya tadi guys ya, para kumpulan-kumpulan orang stres ya, imigran-imigran nyaman ya kan gitu ya kan, kumpulan-kumpulan sakit hati, barisan sakit hati yang selama ini ya demo dan ingin mengadili Pak Jokowi. Para mahasiswa ya kan, mahasiswa maksud saya ya kan, yang ditanya tadi temannya sendiri ya, Perisa Lord Boy yang menanyakan ngapain adilin Jokowi. Ya nggak ada yang jawab gitu ya kan, karena mereka ini sebenarnya nggak tahu apa-apa ya kan. Cukup dibayar, udah hadir, udah itu aja ya sebenarnya. Tapi ya nggak banyak lah ya kan, nggak mampu bayar banyak ya orang ya kan. Udahlah ya guys ya. Ya aku setuju dengan abang tadi, ya aku setuju sekali kalau Pak Jokowi ya sebenarnya ambil tindakan lah. Soal orang-orang yang ya menyebar kebencian, menyebar berita bohong terhadap Bapak Jokowi kan. Harusnya Bapak tindak sekarang ini ya kan. Karena Bapak sudah 10 tahun sabar, ya untuk kali ini berilah mereka efek jerah ya Pak Jokowi. Nah, untuk Bapak Jokowi ya terima kasih karena sudah memimpin Indonesia ini 10 tahun dan kami merasakan kemajuan sangat pesat di kampung-kampung saya, di kampung-kampung kita, di kampung-kampung di seluruh daerah Indonesia ini ya kan. Nah, jadi untuk Pak Jokowi semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur dan dijauhkan dari segala berbahaya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Jokowi. Dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.